Berarti dia tidak sholat karena haid. Apakah selama dia haid itu setelah suci nanti wajibkah dia mengganti sholatnya? Begitu. Gini, orang yang berhadas besar, wanita yang sedang haid, itu bukan tidak boleh, bukan meninggalkan sholat. Mereka memang diharamkan untuk sholat. Orang yang haid itu kalau sholat malah justru dia berdosa. Maka dia meninggalkan sholat itu bukan karena faktor kelalaian. Dia meninggalkan sholat itu karena memang syariat yang melarang disebabkan dia sedang berhadas besar, yaitu haid. Maka karena dia meninggalkan sholat bukan karena kelalaian, bukan karena keinginan sendiri yang malas untuk sholat, tetapi karena syariat yang melarang, maka sepanjang dia haid tidak perlu mengganti sholatnya. Tidak perlu mengqadha, karena meninggalkan, karena tidak sholat itu bukan karena dia lalai, tetapi memang karena diharamkan dalam syariat karena dia sedang haid. Yang masalah itu sebenarnya begini, Pak. Yang masalah itu sebenarnya begini. Ini kan suami-suami ini. Sampaikan kepada istri di rumah. Banyak seorang istri yang dia tidak sholat karena merasa dirinya masih haid padahal sudah suci. Itu wajib diqadha. Kalau dia tak puasa, itu terhitung hutang puasa. Atau sebaliknya, dia sudah memulai sholat, dia sudah mulai puasa, dia sudah mulai ke masjid, padahal dia masih dalam keadaan berhadas besar. Itu dosa. Dia tidak sholat padahal sudah suci, dosa. Dia sholat padahal belum suci, juga dosa. Makanya sampai ada kitab fikih namanya fikih wanita. Segini tebalnya, Pak. Ngomongin wanita doang. Fikih pria nggak ada. Fikih pria nggak ada. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu untuk mempelajari darah wanita. Oh, ini karakternya begini, ini darah haid. Oh, begini ini darah nifas. Oh, begini ini darah istihadah. Oh, keluarnya sekian hari. Oh, ternyata kadang ada jedanya. Oh, tekstur darahnya itu hangat. Oh, ternyata begini. Itu butuh waktu 9 tahun untuk belajar darah. Belum belajar hatinya itu, Pak. Baru belajar darahnya 9 tahun. Maka mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada istri untuk berhati-hati. Ketika halangan, tulis di kalender. Oh, tanggal 1 halangan. Nanti berapa hari ke depan? Kebiasaan tiap bulannya berapa lama? Karena itu berpengaruh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Pak. Maksudnya puasa apa nih? Gimana? Hah? Tidak. Oh, puasa Ramadan. Iya, wajib. Kalau puasa Ramadan wajib. Misalnya masuk Ramadan nanti dia halangan. Baru di hari pertama dia halangan. Maka kan nggak puasa. Meskipun mungkin malamnya udah sahur nih. Malamnya udah sahur, ternyata habis asar pula halangan. Itu biasanya wanita suka sedih tuh. Ya Allah, bentar lagi maghrib malah halangan. Menjadi batal kan puasanya? Maka di situ terhitung mulai kita punya hutang puasa. Sampai beberapa hari ke depan terhentinya darah. Kalau puasa memang wajib diganti. Tetapi kalau sholat tidak. Dan hukumnya sama. Harus dibayar lunas sebelum Ramadan tahun berikutnya. Hah? Belum bayar sementara? Ya itu tadi. Pokoknya kalau kita telat 1 tahun, maka wajib bayar fidyah. Kalau misal hutang saya sehari, terus telat setahun belum bayar hutang puasanya, maka sehari bayar puasa plus sehari fidyah. Sehari fidyah itu sarapan kita berapa, makan siang kita berapa, makan malam kita berapa. Misalnya sarapan 10.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000. Sehari tidak puasa 50.000. Kalau telat 2 tahun gimana? 100.000. Kalau telat 3 tahun 150.
Ya kalau hutang puasanya sehari. Kalau sempat seminggu. Maka berhati-hati. Maka saya sampaikan tadi ini sudah masuk bulan Rajab nih. Yang masih punya hutang puasa segera dibayar. Nanti sampaikan juga kepada istri. Biasanya yang suka lupa itu istri, karena yang pasti bolong tiap bulan itu kan, tiap Ramadan itu kan istri. Meskipun nggak menutup kemungkinan kadang-kadang suaminya lebih banyak bolong. Kalau nanti sampai Ramadan, kalau selama belum Ramadan masih ada waktu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, maka nanti harus membayar fidyah. Tapi jangan khawatir, waduh, kena uang juga nih Ustadz. Wajib bayar hutang puasa, wajib bayar fidyah juga, nanti diganti oleh Allah. Karena kalau memang tidak sanggup membayar, keadaannya tidak memungkinkan.